Al-Imam Malik ibn Anas dan Al-Imam Ahmad ibn Hanbal meriwayatkan oleh keduanya bahwa seseorang dari sahabat Ansor datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa seorang budak perempuan hitam. Membawa apa? Budak perempuan hitam, legam. Lalu sahabat Rasulullah ini berkata kepada Rasulullah, "Hai Rasulullah, inna alayya raqabatan mu'minatan." Sesungguhnya atasku ada seorang budak perempuan yang beriman. Yang dimaksud budak atau hamba sahaya perempuan yang hitam tersebut. Fa in kunta tara hadhihi mu'minatan a'taqtuha. Apabila engkau wahai Rasulullah memandang ini budak benar seorang yang beriman, maka aku akan memerdekakannya. Kata sahabat dari kaum Ansar ini. Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada budak tersebut. Apa kata Rasulullah? Atashhadina an la ilaha illallah. Apakah bersaksi oleh engkau bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah? Qalat na'am. Maka berkata oleh hamba saya atau budak perempuan tersebut, na'am, iya. Aku bersaksi demikian itu, bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Lalu Rasulullah bertanya kembali, atashhadina anni Rasulullah. Apakah bersaksi oleh engkau bahwa aku adalah Rasulullah, utusan Allah, Nabi Allah, Rasulullah? Qalat na'am. Berkata itu hamba saya, na'am, iya. Bersaksi. Dia bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah seorang Nabiullah Rasulullah. Lalu kata Rasulullah kepada hamba saya tersebut, atu'minina bil ba'si ba'dal mauti. Apakah beriman oleh engkau bil mauti dengan kematian, bil ba'si dengan kebangkitan, ba'dal mauti setelah kematian? Ada yang namanya hari apa? Kebangkitan. Dari setelah kematian seluruh makhluk Allah mengalami kematian dan akan kembali dibangkitkan. Bahkan termasuk binatang-binatang. Allah berfirman, wa idzal wuhushu husyirat. Manusia, jin, malaikat, binatang dibangkitkan kembali. Al-Ba's. Qalat berkata oleh hamba saya tersebut, na'am, iya. Dia bersaksi dengan adanya apa? Al-Ba's, hari kebangkitan atau peristiwa dibangkitkannya yang mati dari kematian mereka. Lalu kata Rasulullah kepada sahabat Ansar tersebut, a'tikha. Merdekakan ini budak. A'tikha. Merdekakan ini budak, sesungguhnya dia adalah seorang perempuan yang telah beriman. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Malik dan Imam Ahmad dengan redaksi itu tadi. Ini hadis disebut dengan hadisul jariyatis sauda. Hadis tentang hamba sahaya perempuan yang hitam.
ini hadis yang sahih dan sejalan dengan usulul akidah, sejalan dengan pokok-pokok akidah. Dalam pokok akidah, seseorang dihukumi muslim kapan? Kalau dia bersaksi dengan 2 kalimat syahadat, dihukumilah dia seorang muslim. Nah, sesuai dengan hadis ini, ada banyak hadis-hadis Rasulullah lainnya. Salah satunya hadis mutawatir, diriwayatkan oleh banyak para perawi dari mulai tingkatan para sahabat turun kepada tabi'in, turun kepada tabi'it tabi'in, semua tingkatan itu orang-orang yang banyak meriwayatkan hadis ini, yaitu hadis sabda Rasulullah, umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah. Umirtu, diperintah akan aku, an uqatilan nasa, untuk memerangi manusia, hatta yashhadu, sehingga bersaksi oleh mereka, an la ilaha illallah, bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, wa anni rasul, dan bahwa aku adalah Rasulullah. Nah, maka pintu Islam itu adalah asyhadatain, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Nah, terkait hadis al-jariyah, yang sahih adalah riwayat Imam Malik dan Imam Ahmad itu tadi yang kita baca. Adapun riwayat lain seperti riwayat Imam Muslim yang menyebutkan bahwa Rasulullah bertanya kepada budak tersebut, Ainallah. Lalu si budak tersebut menjawab, fis sama. Ini hadis tidak sahih. Mengapa? Karena ini hadis menyalahi usulul aqidah, pokok akidah. Seseorang dihukumi muslim bukan dengan pengakuan Allah fis sama. Nah, hadis ini walaupun diriwayatkan oleh Imam Muslim, redaksinya mengatakan demikian. Ainallah, kata hadis ini, Rasulullah bertanyalah kepada budak tersebut, apa makna ainallah? Makna harfiahnya di mana Allah? Lalu si budak tersebut menjawab, fis sama, di langit. Ini hadis dengan makna demikian menyalahi usulul akidah. Menyalahi apa? Pokok akidah. Pokok akidah Islam. Dalam Islam itu seseorang dihukumi muslim bukan dengan mengatakan Allah fis sama, tapi dengan apa? Mengucapkan 2 kalimat syahadat. Nah, karena itu maka hadis ini jangan diambil. Hadis ini tidak sahih. Demikian penilaian para ulama ahli hadis sendiri. Bukan saya yang menilai, tapi para ulama ahli hadis yang bisa jadi sekelas atau bahkan lebih utama daripada Imam Muslim yang meriwayatkan hadis ini. Dapat dipahami nih? Nah, jadi hadis ini jangan diambil. Hadis ini tidak sahih. Nah, lalu bagaimana umpama ada orang membantah dengan alasan bahwa hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Bukankah itu berarti bahwa hadis tersebut hadis sahih? Jawab, walaupun hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya, hadis tersebut tidak sahih. Demikian penilaian para ahli hadis. Nah, sebagian ulama ada yang mengambil atau menerima hadis ini dengan alasan itu, bahwa itu diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya.
sebagian ulama kita, ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tetapi mereka yang mengambil hadis ini tidak mengambil makna zahirnya, tetapi dengan cara ditakwil. Difahami hadis ini dengan jalan apa? Takwil, dengan jalan takwil. Apa makna sabda Rasulullah Ainallah terhadap budak tersebut? Ainallah artinya ma mada ta'zimiki lillah. Bagaimana engkau mengagungkan Allah? Bagaimana puncak engkau mengagungkan Allah? Itu artinya ma mada ta'zimiki lillah. Dan itu makna dari kalimat apa? Ainallah. Karena kata aina kadang untuk menanyakan al-makanah, kedudukan. Tidak hanya berlaku untuk menanyakan tempat, tapi juga sering dipakai dalam bahasa Arab untuk menanyakan apa? Kedudukan, derajat. Nah, lalu jawaban si budak ketika ditanya aina Allah, menjawab, mengatakan fis sama. Ditakwil oleh para ulama kita di kalangan ulama Ahlus Sunnah yang menerima hadis ini, mengambil hadis ini. Apa makna fis sama? Ay annallaha 'alil qadri jiddan. Artinya bahwa Allah sangat tinggi derajatnya. Jadi makna fis sama bukan untuk menetapkan bahwa Allah bertempat di langit, tapi untuk mengungkapkan bahwa Allah sangat tinggi derajatnya. Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah. Allah yang menciptakan langit. Allah tidak membutuhkan kepada ciptaannya tersebut, tidak bertempat padanya. Dapat dipaham tidak ini? Nah, jadi perkataan budak tersebut yang mengatakan fis sama, maknanya apa? Ay annallaha 'alil qadri jiddan. Bahwa Allah sangat tinggi derajatnya. Bukan artinya Allah ada di langit. Dalam bahasa Arab biasa dipergunakan kata fis sama untuk mengungkapkan ketinggian derajat. Misalkan fulan fis sama, labib fis sama. Apa artinya? Labib artinya orang terhormat, tinggi derajatnya. Bukan artinya labib ada di langit. Orangnya ada di hadapan kita di sini. Orangnya di mana? Di bumi. Tapi kita katakan apa? Labib fis sama. Artinya labib orang terhormat, tinggi derajatnya. Paham labib? Bagus. Nah, jadi kembali lagi. Sewaktu-waktu nanti kalau ada mendengar penjelasan hadis al-jariyatis sauda, hadis tentang hamba sahaya hitam, yang hadis ini seringkali dijadikan dalil oleh orang-orang musyabbihah mujassimah, kelompok sesat yang mengatakan Allah sebagai jisim, memiliki bentuk, ukuran, memiliki tempat, memiliki arah. Seperti orang-orang Wahabi di zaman kita sekarang. Mereka itu adalah musyabbihah. Mereka mengambil dalil dengan hadis ini, tetapi dengan cara dipelintir dan merusak kandungan maknanya. Mereka mengatakan Allah bertempat di langit. Na'udzubillah. Hadisul jariyah ini bukan untuk menetapkan Allah di langit. Paham ini? Allah yang menciptakan langit, Allah tidak bertempat pada ciptaannya. Orang Wahabi itu dalam cara berbicaranya aneh. Kata mereka Allah di langit di atas arasy. Mesti begitu ngomongnya. Di langit di atas arasy. Jadi yang benar mana, di langit atau di atas arasy? Bingung mereka itu. Tapi cara mengungkapkannya begitu, kata mereka apa? Allah berada di langit di atas arasy.
Nauzubillah. Langit dan arasy dua ciptaan Allah yang berbeda. Allah tidak bertempat pada ciptaannya. Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah. Nah, jadi ingat-ingat hadis Al-Jariyatis Sauda yang sahih adalah riwayat siapa? Imam Malik dan Imam Ahmad, yang sesuai dengan pokok akidah di dalamnya menetapkan asyhadatain, menetapkan dua kalimat syahadat. Dan itulah ketetapan bagi seorang, baginya untuk dihukumi muslim adalah ketika dia berikrar dengan asyhadatain. Allahu a'lam. Sampai mana ini? Ya. Salah. Enggak boleh mengatakan terserah yang di atas. Iya. Nah, orang yang mengatakan ungkapan demikian itu terserah yang di atas mengandung dua makna. Tapi kita tidak boleh menghukumi kafir kepada dia. Iya. Enggak boleh kita menghukumi kafir kepada dia. Tetapi dilihat apa maksud dia mengatakan terserah yang di atas. Kalau dia meyakini bahwa zat Allah memiliki tempat berada di arah atas, artinya memiliki bentuk dan ukuran dalam keyakinan dia, lalu bertempat di arah atas, ini orang dihukumi kafir, keluar dari Islam, bukan orang muslim, rusak akidahnya. Tetapi kalau dia mengatakan demikian itu terserah yang di atas, untuk mengungkapkan bahwa Allah sangat tinggi derajatnya, bahwa Allah tidak ada yang mengalahkannya, ini orang tidak dihukumi kafir. Tetapi kita larang, tidak boleh mengatakan terserah yang di atas. Katakan terserah Allah, terserah yang maha kuasa. Yang bagus gitu. Nah, jadi terkait hukumnya dilihat tergantung pada maksudnya orang tersebut mengucapkan itu. Kalau dia berkeyakinan dengan ucapannya itu bahwa Allah memiliki bentuk, ukuran dan tempat, ini orang dihukumi kafir. Tapi kalau dia mengungkapkan demikian untuk tujuan ketinggian derajat bagi Allah, maka ini orang tidak dihukumi kafir, tetapi tetap haram dia mengucapkan demikian itu dan kita larang. Sebisa mungkin kita larang, jangan mengatakan terserah yang di atas, katakan terserah Allah. Kalau kata terserah yang di atas, siapa di atas? Tukang lagi benerin apa ya? Iya, lagi lantai 2, lantai 3. Langit, bulan, bintang, matahari, banyak para makhluk Allah di atas. Surga, Allahul Mahfuz, Al-Kursi, Al-Arsh, bintang-bintang, sekian banyak bintang ada di atas kita. Nah, itu dalam makna indrawinya seperti itu. Tidak boleh kita menetapkan sifat demikian itu bagi Allah Subhanahu wa taala. Baca kitab.